Jadi semua itu kan ada sidangnya, ya. Yang itu sidang juga tidak bisa kita intervensi, ya. Sidang itu bagaimana bukti-bukti, saksi-saksi, berarti dia harus bertanggung jawab. Kan ada prosedurnya kalau yang namanya menuntut, kalau dia tidak mendapatkan, tidak puas, ya dia banding, itu kan ada prosedurnya. Kalau yang ini juga tidak terima terlalu berat, ya dia banding, itu memang hukum gitu, ya. Jadi kita juga nggak mungkin bisa ini suruh intervensi itu begini segala macam, nggak bisa. Kita ke informasi lain, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwu yang terbakar. Muncul dugaan terbakarnya rumah Hakim Kamozaro Waruwu terkait dengan kasus korupsi jalan di Sumatera Utara. Olah TKP dilakukan polisi setelah muncul spekulasi di media sosial bahwa hakim yang rumahnya terbakar ini sedang menangani kasus korupsi jalan di Sumatera Utara. Tim gabungan mengecek ke dalam kamar rumah yang menjadi objek kebakaran. Beberapa barang bukti telah diamankan petugas ke Polsek Sunggal. Sementara itu beberapa saksi juga telah dimintai keterangan. Polisi mengatakan pihaknya akan melakukan crime investigation atau investigasi kriminal dan menunggu hasil pemeriksaan dari tim Lab 4 Polda Sumut. Hari ini kami masih bekerja untuk olah TKP lanjutan. Kemarin sudah dilakukan olah TKP awal, namun demikian sekarang posisinya kita lanjutkan untuk olah TKP lanjutan bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik. Kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Sebelumnya rumah Hakim Kamozaro Waruwu diketahui terbakar pada Selasa pagi lalu. Meski api dapat dipadamkan dalam waktu singkat, kebakaran menghanguskan kamar utama milik Hakim. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwu terbakar. Hakim Kamozaro saat ini tengah menangani dugaan perkara korupsi dengan tersangka Topan Obaja Ginting. Mahkamah Agung meminta polisi usut tuntas dan tingkatkan pengamanan hakim. Kasih jalan, Bu. Terbakarnya rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwu di Komplek Taman Harapan Indah Medan Selayang menjadi tanda tanya. Sebab saat ini Hakim Kamozaro tengah menangani perkara dugaan korupsi. Terkait hal ini, Mahkamah Agung meminta polisi mengusut tuntas peristiwa ini untuk pastikan dan menjamin keamanan Hakim Kamozaro. Andai kata benar bahwa kebakaran ini ada hubungannya dengan perkara yang beliau sedang selesaikan, ini adalah sebuah teror pada rekan kami karena sedang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hakim, dan ini akan menghambat penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, Hakim Kamozaro Waruwu mengaku belum mengetahui penyebab rumahnya kebakaran. Namun Kamozaro menyebut belakangan sering mendapat teror telepon dari nomor yang tak dikenal. Tidak ada sih, cuma seringkali mendapatkan telepon lalu dimatikan. Hanya itu saja. Itu berapa kali, Pak? Sering ya, Pak? Iya. Cuma kan saya karena udah terbiasa menangani beberapa perkara yang besar, yang sangat menarik perhatian, bagi saya nggak biasa. Hakim Kamozaro Waruwu saat ini tengah menangani perkara dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumatera Utara. Salah satu tersangka adalah Topan Obaja Ginting. Hakim Kamozaro juga meminta jaksa KPK menghadirkan Bobi Nasution di persidangan. Dari Medan, Sumatera Utara dan Jakarta, iNews melaporkan. Operasi gabungan Kementerian Keuangan dan Satgasus Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah atau CPO.
Petugas menyita 87 kontainer dengan nilai 28,7 miliar rupiah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri langsung pengungkapan dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis siang. Kapolri menyebut barang bukti yang disita 87 kontainer ini rencananya akan diekspor ke Cina. Muatan senilai 28,7 miliar rupiah ini disebut milik PT MMS. Barang-barang itu ditemukan memiliki perbedaan data untuk menghindari pajak. Kemajuan Pak. Bicarakan dengan Dirjen Bea Cukai, yang jelas dari Satgas optimalisasi kan sudah menemukan. Nanti begitu kita rapatkan di situ memang ada potensi penegakan hukum, potensi pelanggaran, menyangkut proses pelanggaran hukum, apakah itu tipikor ataukah kasus yang lain, tentunya akan kita rapatkan untuk kita lakukan penegakan hukum. Dan yang utamanya tentunya kita ingin agar kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini bisa kita kembalikan untuk negara. Pak, apakah saat ini ada target Pak yang akan? Ya, ada beberapa perusahaan, tapi tadi satu yang baru disebutkan, yang lain juga ada. Berarti tersangkanya kok? Tentunya nanti secara bertahap akan dilakukan pendalaman. Pemeriksa KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid di Pekanbaru Riau. Penggeledahan merupakan rangkaian penyidikan lanjutan dugaan pemerasan proyek di Dinas PUPR Riau. Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid di Jalan Diponegoro Kamis pagi. Penggeledahan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Selain menggeledah rumah dinas, KPK juga menggeledah kantor dinas PUPR untuk mencari dokumen yang bisa dijadikan sebagai barang bukti. Sebelumnya Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan KPK. Dalam kasus ini, KPK menangkap 10 orang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi proses penggeledahan rumah Gubernur nonaktif Abdul Wahid, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Yoserijal di Pekanbaru Riau. Ya Indra, bagaimanakah proses penggeledahan di rumah Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid saat ini? Baik, jamaah saya melaporkan ini di belakang saya adalah rumah dinas Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, di mana pada siang tadi sekitar pukul 10.30 WIB waktu Indonesia Barat, penyidik KPK melakukan penggeledahan rumah dinas tersebut. Dalam penggeledahan di rumah dinas tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang nantinya untuk melengkapi penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid. Selain di rumah dinas gubernur, KPK juga melakukan penggeledahan di kantor dinas PUPR Provinsi Riau yang tepatnya berada di Jalan MS Amin Pekanbaru, di mana pada Senin siang lalu penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 9 orang, sementara untuk Gubernur Riau sendiri yang diduga ada keterkaitan dengan kasus tersebut diamankan saat berada di kafe persis di belakang rumah dinas gubernur tersebut. Demikian, Camat. Baik, Indra, apakah sudah ada konfirmasi khusus dari pihak penyidik KPK? Apakah ada dugaan tersangka ataupun juga terduga lain yang terlibat dalam kasus ini? Memang sampai saat ini KPK cuman merilis kepada awak media di Jakarta, dari 10 orang yang diamankan tersebut, KPK menetapkan 3 orang tersangka, di antaranya Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR Muhammad Arif Setiawan dan staf ahli Gubernur Riau Dani Nursal. Dan dengan kasus ini, OTT ini setidaknya menambah deretan Gubernur Riau yang melakukan kasus hukum dengan KPK. Ada sebelum-sebelumnya, yaitu Saleh Yasid, Rusli Zainal,
Anas Makmun, dan terakhir yang 2025 ini adalah Abdul Wahid. Nah, dengan ditetapkannya tersangka oleh KPK Gubernur Riau Abdul Wahid. Baik, Indra. Baik, Camat. Ya, Indra, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali di Pekanbaru Riau. Pemirsa, KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan. Modus pemerasan meminta jatah uang atau jatah preman pada sejumlah pejabat di Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi pemerasan modus jatah preman dari anggaran proyek infrastruktur tahun 2025. Modus jatah preman ini diberikan terhadap para bawahannya dengan setoran sebesar 7 miliar rupiah per wilayah. Jika tidak memberi setoran, Abdul Wahid mengancam bawahannya akan dipecat. Uang setoran untuk Abdul Wahid dikumpulkan melalui tim tenaga ahli dan diduga digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pelesiran ke luar negeri seperti Malaysia, Inggris hingga Brazil. Jika terbukti memeras dan dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terancam diberhentikan permanen. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, mengatur penggantian kepala daerah diberhentikan. Pertama, wakil kepala daerah otomatis menjadi pelaksana tugas atau PLT jika kepala daerah diberhentikan sementara. Kedua, wakil kepala daerah diangkat menjadi kepala daerah definitif bila pemberhentian kepala daerah bersifat tetap. Dan ketiga, jika kedua jabatan kosong, maka pemerintah pusat menunjuk pejabat kepala daerah.